secara jelas dinyatakan bahwa paham atau ajaran komunisme, garis miring Marxisme, Leninisme pada inti hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Saya akan bacakan secara utuh pernyataan pers pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 09/1/Romawi 1.0/1/2020 tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengkaji dengan seksama materi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang sekarang dalam pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pengkajian tahap pertama tim pimpinan Pusat Muhammadiyah, materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sejumlah undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Pertama, secara hukum, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat kuat. Landasan perundang-undangan tentang Pancasila telah diatur di dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, Jungto TAP MPR nomor 5/MPR tahun 73, TAP MPR nomor 9 tahun 78, dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 beserta beberapa undang-undang turunannya sudah sangat memadai. Dalam pasal 5E Undang-Undang 12 tahun 2011 dan penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maknanya, peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meniadakan atau tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP juga termasuk masalah serius. Padahal dalam TAP MPRS tersebut pada poin A tentang menimbang secara jelas dinyatakan bahwa paham atau ajaran komunisme, garis miring Marxisme, Leninisme pada inti hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. 2. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak seharusnya dirubah atau ditafsirkan ulang karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya
serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Memasukkan Trisila dan Ekasila maupun ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila rumusan final pada 18 Agustus 1945 serta mengundang kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta 22 Juni 1955 sebagai satu kesatuan rangkaian proses kesejarahan. Kontroversi akan berkembang jika Trisila dan Ekasila maupun ketuhanan yang berkebudayaan dimasukkan dengan alasan historis. Maka 7 kata dalam Piagam Jakarta juga dapat dimasukkan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis yang sama. Di dalam RUU HIP terdapat materi-materi tentang Pancasila yang bertentangan dengan rumusan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada bab 3, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Selain itu terdapat banyak materi yang menyiratkan adanya satu sila yang ditempatkan lebih tinggi dari sila yang lainnya, termasuk yang mempersempit dan mengesampingkan rumusan final sila ketuhanan yang Maha Esa. Materi-materi yang bermasalah tersebut secara substantif bertentangan dengan Pancasila yang setiap silanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 poin C Undang-Undang 12 tahun 2011 yang di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 3. RUU HIP mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Jika pembahasan dipaksakan untuk dilanjutkan, berpotensi menimbulkan kontroversi yang kontraproduktif dan membuka kembali perdebatan dan polemik ideologis dalam sejarah perumusan Pancasila yang sudah berakhir dan harus diakhiri setelah tercapai kesepakatan luhur, arif, dan bijaksana dari para pendiri bangsa. Kontroversi RUU HIP akan menguras energi bangsa dan bisa memecah belah persatuan, lebih-lebih di tengah negara dan bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat berat dengan segala dampaknya. Tujuan undang-undang adalah untuk menciptakan tertib sosial, kedamaian, kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian bagi warga negara, bukan sebaliknya. 4. Kedudukan Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2018 sudah sangat kuat. Sebagai badan yang bertugas membantu Presiden, kedudukan BPIP tidak perlu ditetapkan dengan undang-undang secara khusus. Agenda terberat yang sangat penting dan prioritas ialah menjalankan Pancasila secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan, disertai keteladanan para pejabat negara dan ketaatan warga negara. Mengandalkan terus-menerus peneguhan dan pengamalan Pancasila pada perangkat perundang-undangan, lebih-lebih yang kontroversial, justru semakin menjauhkan diri dari implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Dalam situasi pandemi COVID-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi, diperlukan situasi dan kondisi yang aman dan persatuan yang kuat. Dalam hubungannya dengan Pancasila, yang sangat penting dilakukan dan diperkuat adalah melaksanakan Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Seluruh institusi kenegaraan di eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan lembaga-lembaga resmi pemerintahan lainnya semestinya berkonsentrasi penuh dan saling bersinergi untuk menangani pandemi COVID-19 dan segala dampaknya secara serius dan optimal. 6. Muhammadiyah mendesak DPR untuk lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak RUU HIP dengan tidak memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU HIP untuk kepentingan kelompok tertentu dan hendaknya mengutamakan persatuan dan kemajuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. DPR maupun pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya memang secara politik dapat menetapkan atau memutuskan apapun dengan mengabaikan aspirasi publik. Tetapi politik demokrasi juga meniscayakan check and balances serta agregasi aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai perwujudan jiwa dan semangat gotong royong dan permusyawaratan. Selebihnya secara moral, segala bentuk kekuasaan harus ditunaikan dengan benar dan amanah, karena bagi orang yang berketuhanan yang Maha Esa serta beragama, semua amanat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. 7. Bangsa Indonesia perlu belajar dari dua pengalaman sejarah kekuasaan di masa lalu ketika perumusan perundang-undangan atau kebijakan penerapan ideologi Pancasila disalahgunakan dan dijadikan instrumen kekuasaan yang bersifat monolitik oleh penguasa. DPR, pemerintah dan bangsa Indonesia hendaknya tidak mengulangi kesalahan sejarah tersebut karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan merugikan kepentingan seluruh hajat hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau agar semua pihak di tubuh bangsa tetap tenang dan memupuk kebersamaan dalam semangat persatuan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi bangsa Indonesia. Nasru minallah wa fathun qarib. Yogyakarta 23 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 15 Juni 2020. Ketua Umum Profesor Dr. Haji Haidar Nasir ditandatangani, Sekretaris Umum Abdul Mukti ditandatangani. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pernyataan pers PP Muhammadiyah tentang RUU haluan ideologi Pancasila.